Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nenci Yuniar Paramita dalam Sekilas Info. Langsung saja kita masuk ke dalam informasi utama mengenai personalitas hukum dalam International Organization. Suatu organisasi internasional yang diciptakan melalui suatu perjanjian internasional dengan bentuk instrumen pokok apapun namanya, akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam hukum internasional. Personalitas hukum yang dimiliki organisasi internasional sangatlah penting, karena personalitas hukum tersebut dapat digunakan untuk menjalankan fungsi hukum dalam hubungan internasional. Selanjutnya, personalitas hukum organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu personalitas hukum kaitannya dengan hukum nasional. Misalnya, negara itu menjadi tuan rumah atau markas besar suatu organisasi internasional. Pembagian yang kedua yaitu personalitas hukum kaitannya dengan hukum internasional. Maksudnya, personalitas hukum dalam kaitannya dengan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Mengenai penjelasan pembagian personalitas hukum tersebut akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya, Dinar. Terima kasih kepada rekan saya Energi. Saya Dinar Akonisa akan menyebutkan dari dua perbedaan dari personalitas hukum. Pertama, personalitas hukum kaitannya dengan hukum nasional. Suatu organisasi internasional akan mendirikan sekretariatan tetap atau markas besar organisasi tersebut melalui perjanjian markas besar. Perjanjian markas besar menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah satu negara anggotanya dan bagi pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut. Kedua, personalitas hukum kaitannya dengan hukum internasional menyangkut kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam memiliki suatu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun negara-negara anggotanya, termasuk entitas lainnya. Kemampuan tersebut telah diakui sebagai International Legal Capacity. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini antara lain mempunyai kewenangan untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda bergerak, mempunyai kekebalan atau immunity, dan hak-hak istimewa. Selanjutnya adalah contoh dari personalitas hukum yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan Dinar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang personalitas hukum United Nations. United Nations atau yang biasa kita kenal sebagai PBB memiliki kepribadian hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya pasal 104 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa PBB sebagai organisasi internasional yang dengan demikian menikmati kepribadian hukum menurut hukum nasional di wilayah setiap negara anggotanya. PBB dengan demikian dan menurut kenyataannya dapat mempunyai milik, mengadakan kontrak, dan lain-lain. It can own property, enter into contracts, etc. Oleh karenanya, pada bulan Februari 1946, Majelis Umum PBB menyetujui Convention on the Privilege and Immunities of the United Nations, di mana dalam pasal 1 dinyatakan bahwa PBB akan memiliki kepribadian hukum dan mempunyai kemampuan untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan memindahtangankan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, serta menjalankan acara-acara hukum. Contohnya, peran PBB dalam menyelesaikan sengketa dagang, yakni perjanjian yang disebut UN Convention on International Settlement Agreement resulting from mediation atau Singapore Convention on Mediation yang ditandatangani di Singapura oleh 46 anggota PBB termasuk Amerika Serikat dan China. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang personalitas hukum ASEAN. ASEAN dapat digolongkan sebagai organisasi internasional dan termasuk dalam subjek hukum internasional, sehingga ASEAN harus memiliki personalitas hukum internasional agar dapat memiliki kapasitas hukum internasional. Misalnya, dalam membuat perjanjian, memiliki barang bergerak dan tidak bergerak, dan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Personalitas hukum ASEAN ini diatur dalam pasal 3 Piagam ASEAN.
Personalitas hukum dan kewenangan hukum ASEAN dapat diilustrasikan dengan adanya beberapa perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN dengan beberapa negara lain dan organisasi internasional. Dalam beberapa tahun, ASEAN telah mengadakan perjanjian perdagangan bilateral dengan beberapa negara atau organisasi internasional seperti ASEAN dengan Cina, ASEAN dengan Jepang, ASEAN dengan Korea Selatan, dan ASEAN dengan India. Peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perdagangan, misalnya ASEAN membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait permasalahan Blok Ambalat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Saudara Nancy. Terima kasih rekan saya Mita. Informasi tersebut mengakhiri jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.